hanya bersalaman saja, kita ketemu dengan senyum yang ramah, dengan keadaan yang gembira, tanpa adanya kebencian. Kemudian kita saling berjabat tangan. Ini sudah mendapat menggugurkan, merontokkan dosa-dosa yang kita punya. Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, maka yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita renungkan dalam hati kita, apalagi dengan adanya ayat Al-Quran tadi yang telah mengancam kita, bahwa melakukan tindakan-tindakan yang tercela, yang melanggar aturan itu berdampak pada diri kita sendiri, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Maka dalam ayat tadi diteruskan adalah illa bihabli minallah wa habli minan nas, kecuali bagi mereka orang-orang yang selalu berpegang teguh pada hablum minallah, tali jalan Allah, tali agama Allah, wa habli minan nas, dan juga berpegang teguh pada hablum minan nas, hubungan atau tali sesama manusia. Artinya di sini apa? Bahwa kita harus kembali lagi pada apa yang sudah dituntun oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik hubungan vertikal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita melakukan berbagai macam ibadah yang sudah dianjurkan, semampunya kita, sekuatnya kita dengan berusaha keras. Tapi jangan lupa hablum minan nas harus dilakukan. Kita berbuat baik pada orang lain. Kita manfaat diri kita untuk orang lain. Jangan membenci. Jangan dendam, jangan marah, dan seterusnya apa-apa yang sudah kita sampaikan waktu itu. Kalau ini dilakukan, maka akan timbullah satu kedamaian, satu hubungan antar manusia yang enak. Terjadinya satu persatuan dan kesatuan. Tapi ya memang pada kenyataannya tidak bisa seperti itu. Banyak kita melihat. Jangankan orang-orang yang awam, orang-orang yang tidak mengerti soal masalah agama, yang pendidikan agamanya kurang, ya, yang didikan dari keluarganya sendiri mungkin terabaikan. Mereka banyak melakukan hal-hal kemaksiatan. Tapi banyak juga dari kalangan mereka justru mereka banyak juga yang punya hati nurani. Walaupun tidak ngerti kalau kita bicara soal masalah agama, namun hatinya baik. Itu juga ya banyak. Perbuatannya baik, itu juga ya banyak. Yang saya sayangkan di sini adalah justru orang-orang yang mengerti agama, yang paham tentang aturan-aturan hukum, baik hukum agama maupun hukum pemerintah, tapi melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan apa yang mereka ngerti tentang masalah hukum tersebut. Justru ini yang berbahaya. Lebih berbahaya maksud saya. Kenapa? Karena orang-orang yang dianggap mengerti, ya, oknum-oknum yang dianggap mengerti ini mesti banyak pengikutnya. Banyak orang yang taklid kepadanya. Sehingga apa? Akan menimbulkan satu perpecahan yang semakin serius, semakin luar biasa. Ya, coba kita perhatikan di media sosial. Ini seharusnya ya memang
mestinya juga kalau kita lihat di medsos seperti itu, banyak sekali fitnah, banyak sekali hoax, ya, saling menjatuhkan dan seterusnya dan seterusnya. Ya seperti saya orang yang bodoh ini, ya mestinya seorang pemerintah itu bisa mengatasi hal-hal seperti ini. Paling enggak ya mempersempit apa yang beredar di media sosial tersebut. Tapi ya itulah, itu urusan pemerintah ya. Untuk kita ya, kita hanya berharap semoga hal seperti itu semakin berkurang. Semakin berkurang dan orang-orang makin sadar bahwa sekarang ini banyak orang-orang yang diadu domba dengan narasi-narasi yang sebetulnya mungkin saja narasi-narasi itu hanya digunakan untuk mencari apa ya, view gitu ya. Nah, gitu ya Mas kameramen. Ya, viewer. Ya, hanya mencari viewer. Tapi ya kadang-kadang ya mencari viewernya dengan cara-cara yang seperti itu sehingga menyebabkan orang lain tuh tergiring pikirannya, akhirnya ikut memojokkan orang lain, ikut membenci orang lain, bahkan sampai kalimat-kalimat yang bisa menimbulkan perpecahan, narasi-narasi yang berlaku sara dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan sangat berbahaya buat kehidupan kita. Apalagi dengan kita melihat banyak sekali anak-anak muda kita sekarang atau anak-anak kita sekarang yang pergaulannya semakin apa ya, kalau kita lihat sekarang ini kan pergaulan anak-anak muda itu tidak seperti orang-orang dulu. Pertemanannya itu lebih mudah, lebih erat. Saling bertemu langsung, saling bermain gitu ya. Kalau sekarang kan lebih banyak condong di rumah masing-masing. Dalam arti rumah masing-masing itu lebih fokus pada menggunakan HP masing-masing gitu ya. Artinya secara interaksi langsung dengan antar manusianya itu kalau kita perhatikan sekarang itu lebih kurang. Dan tentu ini akan mempunyai dampak. Individualistisnya itu akan semakin menonjol. Dan kalau sudah seperti itu, ya lo gua akhirnya. Rasa kebersamaannya, apalagi nanti kalau sudah di masyarakat, itu ya tentu akan ada pengaruhnya, akan semakin berkurang. Ya, coba kita bayangkan saja dah, nggak usah jauh-jauh. Kadang-kadang kita di rumah sendiri, dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, ya hanya beda kamar aja, mau manggil udah males banget. Cukup dengan WA aja. Nah, tolong kemari. Bayangin, padahal sebetulnya tinggal bengok saja. Ayo Lek, kesini. Atau Bapak ambilin minuman. Kadang udah mengucapkan gitu aja dalam satu rumah tuh udah males. Ya ini, memang kita tidak bisa keluar dari hal yang seperti ini sekarang ini. Jadi hubungan interaksi antara individu satu dengan individu yang lain, dengan satu orang dengan orang yang lain, ini sekarang itu sudah sangat berkurang. Sehingga tentu akan menimbulkan efek atau dampak yang kalau kita tidak berhati-hati dan dilandasi dengan dasar agama dan juga kemanusiaan, ini akan mengurangi daripada rasa kemanusiaan kita sendiri di dalam berhubungan dengan orang lain atau masyarakat yang lain. Itu udah kelihatan dari situ. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Oke lah, kita mari kembali. Jadi orang-orang yang selalu berpegang teguh pada tali agama Allah dan juga berpegang teguh pada hablum minan nas, hubungan antar manusia, itulah orang-orang yang tidak akan diberi oleh Allah tuh sengsara. Tidak akan.
tidak akan diliputi kehinaan. Artinya orang yang selalu berpegang teguh pada hablum minallah dan hablum minannas. Di antaranya hablum minannas ini adalah saling adanya kita silaturahim. Ya. Adanya kita memperkuat persaudaraan kita. Saling nasihat menasehati di antara kita untuk tujuan-tujuan yang baik, untuk kepentingan-kepentingan yang baik. Sobat Dimas di Ajeng yang berbahagia. Di samping itu juga di dalam ayat tadi kita bisa melanjutkan dengan kalimat waba'u bi ghadabi minallah wa duribat alaihimul maskana. Maka Allah itu akan murka, ya, kepada mereka-mereka ini yang melakukan tindakan-tindakan yang di luar daripada berpegang teguh pada tali agama Allah maupun hablum minannas. Dan mereka-mereka itu akan mengalami kesengsaraan. Ini jelas sudah apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehinaan, kesengsaraan itu baik itu nanti di dunia maupun di akhirat itu akan terasa. Di dunia pun sudah terasa. Seperti apa yang tadi sudah kami sampaikan di awal. Ya. Orang saling mencemooh. Apa kita kalau mencemooh orang lain tidak mencemooh kita? Pasti akan kebalikannya mencemooh kita. Kalau kita menjelekkan orang lain pun sama akan menjelekkan kita. Semuanya itu punya namanya hukum timbal balik. Kita berlaku baik, pasti orang lain akan melakukan kita juga dengan baik. Kita menghormati orang lain, tentu kebalikannya orang lain pun akan menghormati diri kita. Ya maka ayo, kalau kita sudah ada rasa pertengkaran, rasa kebencian, rasa kurang senang dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan sahabat kita, ayo kembali. Kita bersilaturahim. Kita ketemu, kita saling memaafkan. Wong tadi sudah jelas. Hanya dengan berjabat tangan saja, dengan ikhlasnya kita, dosa-dosa kita gugur. Seperti halnya daun kering yang tertiup angin kencang, rontok. Apa ya hal yang seperti ini yang sebetulnya kita selalu mengharapkan setiap saat, setiap doa-doa kita dalam sholat kita, atau bahkan di luar sholat, selalu kita berdoa pada Allah, ya Allah ampunilah dosa-dosa kita. Dengan cara yang lebih enak, dengan cara yang hanya sekedar bertemu dan berjabat tangan, rontoklah dosa-dosa kita. Masa sih itu nggak dilakukan, nggak mau. Kalau orang yang waras pikirannya, orang yang mau berpikir sehat, dan orang yang mau kembali dengan apa yang sebetulnya dalam ajaran agama kita anjurkan, pasti orang itu akan welcome. Ya, yang namanya manusia pasti punya kekeliruan, punya kesalahan. Itu pasti, nggak ada orang yang tidak punya salah. Tapi betapa baiknya atau alangkah baiknya dan alangkah yang jauh lebih baik bagaimana kita mau menyadari apa yang pernah kita lakukan kesalahan itu untuk diperbaiki. Itulah hal yang paling mulia, yang paling baik. Kalau mau orang itu mampu menyadari apa yang mereka lakukan atas kekeliruan-kekeliruannya. Demikian, semoga ada manfaatnya buat kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.